Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama yang dimuliakan keluarga besar daripada Kenaziran Kesultanan Kenari, seluruh keluarga besar daripada Kenaziran, semoga senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pemeliharaan Allah, inayatihi wa hifzihi wa riayatihi, zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah. Akhuna Ustadzuna Kiai Haji Nawasi, para alim, para kiai, tanpa mengurangi hormat al-fakir, hadirin muslimin muslimat, insyaallah kajian kita kitab Al-Hikam Al-Hatimiyah yaitu kata hikmah, kata mutiara dari Syekhul Akbar wal Waliyul Abhar Al-Imam Ibn Arabi Al-Hatimi, yang kita baca sebagai selingan dari pembacaan kitab Al-Insanul Kamil yang rencananya insyaallah kitab Insanul Kamil akan kembali kita baca pada awal tahun 2023 jika Allah takdirkan, panjangkan umur dan sehatkan badan. Kajian ini, pengajian utamanya sebetulnya kitab Al-Insanul Kamil. Dahulu ada satu tokoh sejarah yang menuliskan, yang meneliti manuskrip kitab syarah Al-Insanul Kamil yang ditulis oleh Ma'ali Sultan Abul Mafakhir. Kitab Al-Insanul Kamil yang disarahkan oleh Ma'ali Sultan adalah kitab Al-Insanul Kamil lil Imam Abdul Karim Al-Jili. Beliau sarahkan dan manuskripnya terdapat di Leiden oleh seorang peneliti dari Banteniologi dari UIN Banten. Diteliti dan ditulis kembali kitab tersebut. Kemudian pernah dibedah di Pemda Provinsi Banten pada tahun 2016 kalau tidak salah. Kemudian Al-Fakir diundang untuk menguraikan, membentang isi kandungan kitab tersebut. Dari seminar yang diselenggarakan di Pemda itu lalu menimbulkan ide untuk membaca kitab Insanul Kamil atas kesepakatan dan izin daripada Kenaziran Banten lama ketika itu almarhum Bagus Abbas. Maka kita membaca kitab itu di Sultan Maulana Hasanuddin. Lalu setelah bertahun-tahun setiap bulan membaca kitab Al-Insanul Kamil terhenti karena terganggu oleh revitalisasi sekitar Surosoan, mengalami ngebul dan berisik. Kemudian 1 tahun kami pindah di Masjid Al-A'zam Tangerang.
Baru kemudian Al-Faqir bermula dari bermimpi bertemu Sultan Abul Ma'ali, Abul Mafakhir. Baru tersedar bahwa kita membaca kitab atas dorongan daripada kajian tadi syarah Sultan Abul Mafakhir. Maka Al-Faqir berziarah ke kubur Ma'alil Sultan dan kemudian bermusyawarah dengan waktu itu Kak Dus Nasruddin Jempol dan saudara-saudara yang lain serta kenadiran untuk dipindahkan pengajian itu di sini saja, karena kitab yang kita baca dan motivasi pembacaan kitab ini pun adalah kitab Abul Ma'ali Sultan Abul Mafakhir Kenari. Namun baru mulai beberapa bulan terkendala oleh COVID-19. 2 tahun libur, dan ketika dapat mulai kembali kajian ini, rupanya belum bisa dilanjutkan pembacaan kitab Al-Insanul Kamil. Baru 1-2 kali dulu pernah dibaca di sini. Ada permohonan dari peserta kawan-kawan yang mengikuti pengajian selama di Banten lama, selama 4 tahun mereka mengikuti, dan adalah sahabat-sahabat kita yang datang dari jauh. Ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada dari Lampung, dan ada juga dari Malaysia. Meskipun mereka terdiri dari beberapa orang saja, tapi telah mengikuti kajian itu bertahun-tahun. Setiap bulan mereka maksus datang ke Banten untuk mengikuti kajian itu. Dan ada kesepakatan dengan sahabat-sahabat untuk dibaca pada awal tahun 2023. Oleh karena itu, sebagai selingan menunggu dimulainya pembacaan kitab Al-Insanul Kamil, maka kita membaca kitab Hikmah-Hikmah Kata Mutiara yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Arabi. Dan Al-Faqir memilih kitab ini pun berdasarkan catatan sejarah yang terbaca oleh peneliti sejarah Kenari, bahwa Ma'ali Sultan Abul Mafakhir pun membaca kitab ini, termasuk kitab yang sangat diminati oleh beliau. Maka kita mengadakan pengajian ini semata-mata hanya tabarruk, karena tanah ini adalah mahbatul ilmi wan nur, tempat diturunkannya oleh Allah cahaya dan ilmu. Dan semoga dengan kita bacakan buku-buku yang disukai, diminati, dibaca dan sangat digandrungi oleh para leluhur, para aulia, kita mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan madad ta'yid daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa buku lain yang tercatat dalam sejarah tersebut, buku-buku yang sangat disukai dan dikembang luaskan oleh para sultan, terutama Sultan Kenari ini. Namun buku tersebut terdiri dari buku-buku yang sangat tinggi sekali, yang belakangan buku-buku ini tidak terbaca meskipun oleh orang-orang yang ada di pesantren, oleh ulama-ulama yang ada di pesantren. Buku ini terlewat begitu saja. Bahkan di beberapa tempat buku-buku seperti ini dianggap jimat, keramat, hanya untuk
ya dibangga-banggakan gitu. Tapi kita tidak coba untuk membuka kembali dan meraih isi kandungannya, barangkali dapat membangkitkan pikiran kita, jiwa kita, dan masyarakat kita serta umat Islam pada umumnya. Sama halnya Al-Fakir membaca bulanan sejak tahun 2013 di Masjid Cipta Rasa di Pesepuhan Cirebon, kemudian berpindah di Masjid Keprabonan, yaitu kitab Halur Rumus yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Ibn Masis. Itu pun manuskrip yang terdapat di dalam keraton kesultanan, ya. Kitab juga yang dibaca oleh para sultan di Cirebon. Kitab itu juga kami baca di Masjid Keraton Kesultanan Banten. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ الحمد لله. كيف حالكم؟ الحمد لله. ما شاء الله منور. والله اشتقنا لكم. الله الله يخليك. يخليكم. تفضل سيدي. تفضلوا سيدي. Kamil sih. تفضلوا سيدي تفضلوا. Baiklah, kita akan membaca kitab Hikam mungkin dalam waktu kurang 1 jam. Nanti akan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Mi'rajut Tasyawuf oleh Syekhuna Syekh Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hikmah ke-10, ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila arwah, khususan ila Ma'ali Sultan Abul Mabakhir. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم. صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Laisa zahid man zahada itu ya fid darahim wad dananir. Innama zahid man jahada fima siwal jabbar. Orang yang sebenarnya zuhud bukan meninggalkan harta benda berbentuk uang, dirham, dan dinar sebagai simbol dunia harta. Tetapi zuhud yang sebenarnya adalah meninggalkan segala sesuatu selain yang maha perkasa, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud kepada dunia sebenarnya adalah latihan kita kepada sesuatu yang wujud, yang maujud, ya, yang ada. Karena kita mengetahui bahwa Allah gaib mutlak, ya. Dan kita adalah orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Jika tidak ada hakikatin nur dalam jiwa kita, maka kita tidak dapat melepaskan diri daripada belenggu materi. Karena yang sebenarnya materi itu adalah keperluan diri tubuh ini.
tidak ada kesalahan sama sekali kita memenuhi keperluan dan kebutuhan fisikal ini, tubuh, yang bahasa agama disebut nafsu. Ya. Nafsu bukanlah satu kesalahan, hanya dalam bahasa motivasi tarbiyah katakan, nafsu itu dianggap musuh, bukan sesuatu yang perlu kita buang, kita tidak pakai, tetapi kita tundukkan. Maka ada ungkapan, jika syariat itu jismun, maka thariqah itu adalah nafsun, dan hakikah adalah ruh. Bagaimana kita tanpa nafsu dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Tidak mungkin tanpa nafsu. Kepada yang halal pun istri pakai nafsu dan berpahala itu. Jihad pun perang pakai nafsu dan berpahala. Jadi ketika ada slogan di dalam tasawuf, mereka para aulia hidup bila nafsin, tanpa nafsu, itu bukan berarti mereka tidak punya nafsu. Laisa bimakna laisa lahu nafs wala syahwah. Bahkan nafsu syahwat para anbiya wal aulia kamil, sempurna. Namun mereka disebut orang sempurna adalah kesempurnaan rohaninya, mampu mengendalikan rohani. Maka ketika kita dilatih zuhud kepada benda, keperluan fisik, itu adalah latihan agar kita dapat betul-betul meninggalkan selain Allah. Kita jangan salah memahami ketika tasawuf, orang-orang sufi selalu menggembar-gemborkan tinggalkan dunia, tinggalkan dunia. Bukan untuk hidup memencil dari manusia, menjauh dari manusia. Itu tidak ada dalam ajaran agama seperti itu. Kecuali orang yang sakit dan ingin sembuh, maka proses penyembuhannya dijauhkan dari faktor-faktor yang akan mengganggu penyakitnya. Seperti ahli atau abid atau zahid, kehidupannya cenderung menyendiri dan memutuskan interaksi kepada manusia. Sekali-kali itu bukan arifin dan bukan sufi. Kalau wali mungkin wali, karena wali banyak banyak tarafnya ya. Artinya bahwa zuhud kepada dunia itu adalah tangga-tangga yang mesti dilalui. Karena kita hidup dengan fisik ini, dan fisik ini sudah berjalan sejak kecil, ya, dipenuhi segala tuntutannya, segala keinginannya. Nanti orang jika tidak ada mujahadah akan tumbuh, ya, kehidupannya itu hanya untuk memenuhi fisik, meskipun dalam dakwah, ya, tidak mampu mengendalikan itu. Itu sebab di dalam tasawuf diberitahu bahwa rezeki itu sudah Allah tentukan dan tidak perlu dipikirkan. Gitu. Hanya dicari, berusaha sebagai ibadah, sebagai tanda bahwa dia memerlukan kepada Allah, karena Allah akan beri. Kita diminta untuk menunjukkan rasa perlu, dan itu juga ibadah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita usahakan, ketika tidak berhasil, maka tidak seperti sebelum orang yang menundukkan nafsunya, penuh kekecewaan dan seolah-olah hidup disitulah tingkat musibahnya. Sedangkan kita selalu berdoa,
Ya, la taj'alid dunya akbar hammina. Ya. Jangan jadikan dunia ini kesedihan atau musibah yang besar. Tetapi musibah yang besar adalah agama. Maka kita berlatih untuk melepaskan diri kita dari belenggu materi, untuk hidup secara materialistik dan hedonistik. Ya, lawannya materialistik dan hedonistik itu adalah juhudistik. Ya, itu pun kalau boleh dalam bahasa Indonesia dikasih tik, ya, juhud itu. Itu sebab tasawuf pertama dengan nama zuhud ini. Karena asalnya zuhud itu dulu adalah zuhud ideologi, katakan bahwa hidup ini untuk Allah, tidak untuk yang lain. Titik zuhud dulu di situ di zaman Rasulullah SAW. Bukan nilai materi, karena ketika Nabi dulu tidur di tanah misalnya, karena memang perkembangan ekonominya, situasi politiknya, ya, di samping juga sebuah gerakan kritik sosial agar secara ekstrim ditunjukkan, dipraktekkan dakwah itu, karena kecenderungan Romawi dan Parsi itu memang untuk dunia semata-mata. Nah kemudian dakwah-dakwah yang ditunjukkan betul-betul ya secara ekspresif gitulah. Nah, maka zuhud yang akan dibawa oleh agama yang sebenarnya adalah zuhud dari selain Allah. Nah, maka ketika kitab, ya katakanlah tingkat tinggi ini menjelaskan tentang zuhud, maka mereka para aulia termasuk dalam kitab ini mengatakan laisa zahid man zahada fid darahimi wad dananir wa innama zahidu man jahada fima siwallah siwal jabbar. Karena makna dunia yang digembar-gemborkan oleh orang sufi untuk dijauhkan adalah segala sesuatu yang memalingkan dia dari Allah. Segala sesuatu yang ma yusghilu anillah, hada huwa dunya. Ya. Mungkin kelihatan zahirnya ibadah, akan tetapi justru ibadahnya itu yang yusghiluhu anid dunya, anillah, memalingkan dia dari Allah. Nah maka latihan-latihan kita zuhud kepada harta, kepada tahta, ya. Mungkin kepada Toyota gitu. Ya. Tapi kalau kepada wanita itu tidak ada zuhudnya. Ma fi zuhud fil nisa sidi wala fi zuhud fil nisa. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu la yanalu ghayata ridahu man fi qalbihi syai'un siwahu. Tidaklah memperoleh setinggi-tingginya ridha orang yang di dalam hatinya masih ada sedikit, bukannya banyak, sedikit pun kalau masih ada selain Allah, maka dia tidak akan mencapai setinggi-tingginya ridha, ghayat ridha. Kita disuruh membaca setiap pagi raditu billahi rabba wa bil islami dina. Raditu billahi ya, rabba. Allah ya, rabbul alamin. Jadi kalau kita sudah menyatakan bahwa kita ridha Allah sebagai Rabb. Rabb itu adalah satu sifat agung. Ya. Sifat yang bermakna menciptakan, ya, lalu mengatur, membesarkan, memberi rizki, ya, melindungi, kemudian memberi sakit, memberi sembuh, mengilhami segala mengilhami, menginspirasikan, ya, untuk mendapatkan jalan-jalan kehidupan dan lain sebagainya. Itu adalah Rabb.
rububiyah. Jika kita ridho bahwa yang mengatur hanya Allah saja, nah maka kita akan mencapai ridho yang tinggi sekali. Kita menerima, kita tidak akan timbul kekecewaan, tidak akan timbul sakit hati dan lain sebagainya. Namun bahwa orang yang mencapai puncak ridho ini adalah orang yang hatinya sudah tidak ada sesuatu selain Allah. Ya, kita bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana para sultan Banten dulu gemar membaca kitab ini, sedangkan beliau berada dalam kegelimangan tahta dan harta. Kenapa Maulana Ma'ali As-Sultan Abul Mafakhir gemar membaca kitab seperti ini? Ya, kami seperti tadi yang Al-Fakir terangkan, ketika memilih kitab ganti daripada kitab Al-Insanul Kamil, memilih kitab ini rupanya karena ini pun kami pilih. Kitab ini tercatat kitab yang sangat digemari dan diminati oleh Ma'ali Sultan. Ternyata isinya seperti ini. Kita tidak membayangkan kehidupan ruhiyah para sultan-sultan Banten yang pertama dulu. Ya. Bagaimana kehidupan spiritualnya itu, ketasawufannya dalam kemegahan dan kegemilangan kekuasaan mereka pada saat itu. Bahkan yang lebih unik, ya, kami membayangkan bagaimana sikap kelembutan budi pekerti hati jiwa mereka, karena hikmah ini menggambarkan kelembutan, sentuhan-sentuhan kasih sayang ya, dari para pembesar kesultanan dulu. Tidak menunjukkan kecongkakan, kekerasan, kekasaran. Ya. Bagaimana Jamaliyatu Banten dahulu. Ya. Ketika Ruqyah berubah, maka ya tidak ada setelah Jamaliyah melainkan Jalaliyah. Setelah kelembutan melainkan kekasaran. Seperti hikmah yang duluan itu. Kekasaran itu karena timbul dari kurangnya cahaya ruhiyah. Adapun kelembutan itu timbul daripada terangnya cahaya rohani dalam jiwanya. Kitab-kitab yang saya kumpulkan, kitab-kitab yang tertulis dalam manuskrip itu, yang menjadi kegemaran ya, sultan-sultan pertama Banten, terutama Sultan Abul Mafakhir, adalah kitab-kitab yang ya, sangat tinggi dan kitab-kitab yang penuh dengan jamaliyah, ya, kitab penuh dengan keindahan dan kasih sayang. Ya. Maka itu mungkin kita perlu menghidupkan paling kurang kitab-kitabnya saja dulu, karena mungkin rohani kita masih perlu ditarbiyah, masih perlu ya, digembleng lagi. Paling tidak buku-buku yang mereka baca dapat memberkahi kita semua. Ada perumpamaan begini. Semua makhluk Allah beri rizki ya, meskipun kafir ya, bahkan makin kafir makin kenyang kelihatannya. Allah inspirasikan keinginan. Contohnya begini, kita sering mengatakan kita baru zikir 1 minggu aja kemudian dapat rezeki, terus sudah membuat kesimpulan yang salah, ini berkat zikir. Padahal rezeki itu Allah beri tanpa kita minta sekalipun.
tanpa kita berzikir sekalipun. Karena sebetulnya agama dan ibadah memberikan rezeki rohani. Adapun rezeki materi benda itu memang sudah maksud. Ya. Yang sering dibicarakan oleh agama dan ulama bahwa beribadahlah agar kamu mendapat rezeki. Ya. Sebetulnya itu pendidikan, bahasa pendidikan. Rezeki yang kita perlukan adalah rohani. Ya. Karena rezeki harta itu sudah Allah tentukan. Artinya sudah Allah tentukan. Kita tidak dibebankan untuk berletih-letih, meskipun memang letih juga. Ya, artinya yang kita usahakan untuk berletih-letih, bagaimana menyikapi apabila ketentuan Allah itu datang kepada kita. Kita sudah mencari, ternyata gagal. Kita sudah mencari, ternyata berhasil. Bagaimana menghadapinya? Agar bersabar, agar bersyukur. Tetapi kita letihnya adalah di mencari itu. Ya memang karena mencari menggunakan fisik. Padahal Allah menjanjikan pahala. Allah menjanjikan kafarah. Ya, kita capek cari duit, kita capek berusaha, itu banyak menghapus dosa-dosa kita. Karena letih, karena sakit, karena susah. Begitu. Sudah pun rezeki itu tetap akan mengikut ketentuan dan takdir Allah. Tidak dapat kita cepat-cepat dengan usaha kita yang sangat maksimal dan tidak mundur karena kita kita kendor-kendorkan, itu juga tidak jadi mundur. Tidak. Yang ada hanyalah apabila Allah kasih kita punya keperluan, berarti Allah akan memberi. Contohnya ada seorang bujang mau kawin, ketakutan karena belum punya kerja. Mungkin dalam kehidupan materialistik, kerja dulu, udah lengkap rumah serta isinya, mobil serta rekeningnya, begitu baru nikah. Itu susah ya, susah tercapai ya. Bahkan kalau juga terkumpul, mungkin pikirannya bukan kepada kawin seperti yang terjadi di barat. Akhirnya jajan. Ngapain nyusahin, nanti uang saya habis, kerjaan saya terganggu, uang saya banyak, lebih baik saya menikmati gitu. Tetapi justru dalam agama tidak demikian. Kawin saja. Nanti Allah, ya, jika kamu fakir, Allah akan mencukupinya. Artinya, ketika kita menghadapi keperluan, dan kawin tentunya menghadapi keperluan. Jika ada keperluan, itu sebetulnya sinyal bahwa Allah akan memberi. Ya, secara realnya ya istri kita teriak, "Bang, nah kita nggak mau makan," baru akhirnya keluar nyari duit. Namun itu tidak kita pahami bahwa apa yang menimbulkan ittiror, ya, karena ada ma talabalaka syai' mislul ittiror gitu. Tidak ada bentuk permintaan kepada Allah ya, seperti ittiror, tidak ada. Jika kita ittiror, ya, maka ittiror itu yadullu anna Allah sayahibuk. Ya. Bahkan segala keperluan itu datang apabila kita merasa zillah wal iftiqar. Ketika kita sudah datang keperluan, berarti akan ada mawahib, pemberian. Adapun kapannya, berapanya, itu juga ya, perlu kita serahkan kepada Allah. Artinya hidup itu yang perlu kita jadi patokan, yang kita letakkan di depan mata kita, patokan. Ya, adapun kesusahan, kegagalan, itu hanya ketidakmengertian kita bahwa Allah belum menakdirkan. Kita mengatakannya gagal, padahal Allah belum menakdirkan. Nah, maka dengan demikian keridhaan ini ya, memerlukan hati yang bersih.
Nah, jika tadi hati itu bersih dari segala problem hawa nafsu ya, yang menimbulkan kekecewaan, merana, duka, lara, sengsara, ya, ketika itu sudah tidak ada lagi, semuanya pasrah kepada Allah, itu tanda bahwa dia mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jika tidak, bagaimana kita baca tiap pagi raditu billahi robba, kan yang mengatur Allah, kenapa ternyata tidak ridho? Ya. Sengaja penjelasan ini saya putar dulu kepada ya, masalah-masalah yang bersifat materialistik. Karena kita sering, bukan sering, kita masih terbelenggu oleh hawa nafsu, oleh diri ini. Ya. Maka kita mendengar tubuh ini sangkar, ya, yang akan membelenggu kebebasan ruhiyah kita. Ya. Maka la yanalu ghayata ridahu man fi qalbihi syai'un siwahu. Ya. Wa qala radhiyallahu al-murid man sara bi nafsihi ilaihi wal murad huwa alladhi sira bihi raghman alaihi. Allah. Murid adalah orang yang menjalankan, yang berjalan dengan dirinya kepada Allah. Kita permulaan rasanya kita yang berzikir, kita yang mujahadah, kita yang mencari guru, kita yang mendatangi majelis zikir, kita yang susah payah ya menghadapi problem mana yang lebih dulu diprioritaskan. Banyak keperluan ini, banyak. Kita merasa bahwa itu adalah kita yang berbuat. Ya, maka jika kita masih dalam ruang lingkup itu, kita belum memiliki iradah Allah, tetapi masih sedang mencari iradah Allah. Karena murid itu dari iradah, al-murid min al-iradah. Ya. Kama qala Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, uridu muradah. Ya. Dan aku ingin kehendak Allah, tetapi Sidna Abul Hasan Syazili mengatakan uridu alla urid. Aku menginginkan untuk tidak punya keinginan. Begini penjelasannya. Kan ini gimana enggak punya keinginan, kan kita ya, itulah mereka menggunakan redaksi ya filsafat gitu. Karena ada makna yang sangat tinggi, ya mereka tidak mau diuraikan dengan bahasa yang sederhana, mesti ya, bahasa yang sedikit elit agar kita memahaminya dengan sungguh-sungguh ya, dan dengan betul. Orang sufi ketika menjelaskan tentang keinginan, ada dua keinginan dalam diri kita, keinginan tubuh dan keinginan rohani. Secara tafsil dan secara pembahasan yang rinci di dalam tasawuf, mereka membagi bahwa keinginan yang tumbuh dari tubuh ini bukan iradah. Bukan, karena iradah adalah sifat Allah. Itu tertera dalam sifat 20 yang ditanamkan kepada kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah hayyun ilmun iradatun kudratun. Nah ini, jika ada hayy mesti ada ilmu. Jika ada ilmu mesti ada iradah. Dan Allah ketika menciptakan dunia ini, idza arada syai'an, yani arada masyiatah. Syai' minal masyiah. Jadi bermula dari iradah. Kenapa ada iradah? Karena sudah ada di dalam ilmunya ya, seluruh makhluk ini. Gitu. Logikanya begini, kalau kita punya ilmu mesti timbul keinginan. Tiba-tiba kita belajar cara menanam ikan, memelihara ikan. Ilmunya tahu, akan timbul tuh keinginan ingin melihara ikan. Kalau nggak ada ilmunya, ya nggak timbul. Orang nggak pernah ngaji agama, nggak kepengen itu qiyamul lail, duha, karena nggak pernah dapat ilmunya. Jika dapat saja ilmunya, maka ada timbul keinginan. Ya.
Orang mendapatkan ilmu apa saja, maka ilmu itu akan menimbulkan keinginan. Nah, maka yang mempunyai keinginan di bumi ini adalah Allah, bukan kita. Kita jadi manusia bangsa mana, berorang tua siapa, dan seterusnya, beristri siapa, itu pun atas keinginan Allah. Ya. Adapun yang kita pakai kata iradah, kata keinginan untuk kita, uridu zawaj misalnya, pakai kata iradah juga, aku ingin nikah, itu di dalam tasawuf dikatakan itu hawa. Ya, itu hawa. Yang diartikannya keinginan, gitu. Keinginan itu nafsu diri. Mata ingin melihat yang indah, kuping ingin melihat, itu kan hawahu. Gitu. Nah, maka ketika seseorang mengetahui bahwa apa yang kita namakan keinginan ini ternyata yang terjadi, yang akan terjadi adalah keinginan Allah. Berarti yang kita inginkan adalah keinginan Allah. Sehingga ada nasihat mereka begini, jika engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, itu artinya bahwa Allah ya menghendaki engkau mendapatkan apa yang Allah inginkan, begitu. Dan keinginan Allah jauh lebih sempurna dibanding keinginan kita. Sekarang antara anak dan orang tua saja, orang tua punya keinginan mungkin lebih luas cakupannya. Kalau kita kan kecil, pendek pikirannya, hanya beberapa sudut pandang saja. Tapi orang tua, bagaimana Allah? Nah, seperti itu. Maka akhirnya yang kita inginkan itu ternyata bukan apa yang kita inginkan oleh fisik ini. Ternyata keinginan kita yang sebenarnya adalah Allah. Ya. Sebetulnya kalau kita ditanya madza turid, uridullah, sebetulnya itu la uridu ghairah. Sebetulnya yang kita inginkan adalah Allah saja. Makanya dikatakan man wajadallah wajada kulla syai. Kalau sudah mendapatkan Allah maka mendapatkan semuanya. Coba orang dikasih, Allah kasih belum berhasil, kecewa, merana, duka kan, itu. Dan Allah kasih berhasil, maksiat. Ya. Berarti apa ya sebetulnya yang diperlukan oleh dia ketika kita mendapat musibah? Sebetulnya apa yang kita inginkan? Sabar. Ya. Nah, maka sejak saat itu mulai abad ke-6 nama si salik ini, orang yang berjalan menuju kepada Allah, disebut murid. Yang sebelumnya adalah sahibu syaikh, ya, seorang yang menyertai, berteman dengan guru, diubah menjadi muridullah. Karena kalau tidak, bisa-bisa orang menjadi muridu syaikh, bukan muridullah. Maka diubah murid, agar mendapatkan iradah. Ada satu istilah begini, idza arada iradatullah, ya, falyakun ma'aman iradatuhu ma'a iradatillah. Jika kita mengingini keinginan Allah, maka bersamalah dengan orang yang keinginannya sudah bersama keinginan Allah. Ya. Maka status murid adalah orang yang masih membawa dirinya berjalan menuju kepada Allah. Masih dia lawan, masih dia perangi, dia tundukkan kepada keinginan Allah. Apabila dia sudah mendapat segala keinginan Allah,
Apa tandanya orang mendapat keinginan Allah? Allah berikan rohaninya sifat-sifat mulia. Sebetulnya teorinya itu aja dalam tarekat itu. Apa yang disebut maqamat ruhiyah. Dia memiliki sifat sabar, sifat ridha, sifat syukur, sifat ikhlas, sifat sidiq, sifat wara, sifat zuhud, sifat yaqin, sifat mahabbah, afu, ya, rahmah. Sifat-sifat inilah yang menimbulkan kehendak, dan kehendak itu adalah kehendak Allah. Apabila sudah demikian, maka dia menjadi murad. Nah, jika murad allazi sira bihi, Allah yang menjalankan, artinya Allah yang menjalankan. Di dalam jiwanya itu sudah ada sifat-sifat Allah, ya, bahwa dia berjalan dengan rohaninya. Jiwanya adalah kendaraan, tubuhnya adalah kendaraannya. Segala tuntutan atau segala sifat tubuhnya ini dipakai, digunakan untuk memenuhi keinginan rohaninya. Nafsu godobiyahnya, nafsu takaburnya itu digunakan untuk perang. Fisabilillah, membela Allah. Bukan untuk meninggikan sesama dan merendahkan orang lain, bukan. Karena rohaninya itu. Dan sifat takaburnya itu sudah ditundukkan untuk berlomba-lomba dalam menuntut ilmu dan kompetisi pastabikul khairat. Begitu. Berlomba untuk membawa kebaikan. Itu perlu sifat takabur, tapi yang positif. Ya. Makan, minum, tidur dan menikahnya pun itu syahwat, itu sudah untuk Allah. Nah, ini artinya dia hidup dengan rohaninya. Dengan kata lain, inilah orang yang berjalan dengan Allah. Dengan kata lain, inilah yang dijalani Allah. Coba ada ungkapan begini. Afnaka anka abqaka bihi. Allah panakan engkau dari dirimu dan Allah kekalkan engkau dengan Allah. Ini kan redaksi nih. Serem sekali. Sering diartikan, wah gue lagi panah nih. Ya saya lagi panah nih ya. Kan ada tokoh-tokoh sufi tiba di depan muridnya. Terus mendelik-mendelik matanya kena dari katanya panah. Ya, itu kadzib. Dusta. Maksudnya panah, dia mampu Allah panahkan dia dari dirinya. Ya, Allah panahkan kamu dari dirimu, artinya dia sudah mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan dia berada dalam tingkat kesadaran yang sangat tinggi, tidak digoncangkan oleh situasi apapun di luar. Tidak dirongrong oleh keadaan apapun. Itu namanya fana. Ya. Tapi panah begitu ada yang menghina, ngamuk. Ini bukan panah. Ya, pano. Ya. Atau parno itu. Tidak. Panah itu sudah tidak lagi terusik oleh amarah nafsunya. Karena dia sudah terbimbing oleh Allah dengan rohaninya, itu fana. Nah tadi itu, afnaka anka. Allah panahkan kamu dari sifat basyariyah, itu syahwaniyah, ghadabiyah. Sudah tidak lagi mengusiknya. Lalu abqaka bihi, Allah kekalkan kamu dengan Allah, dengan sifat-sifat mulia tadi. Biar diutak-atik, dia boleh bisa sabar, bisa ridha, bisa syukur, bisa memaafkan, bisa memahami, bisa mengatasi segala sesuatu yang sering oleh manusia, oleh kita disebut derita, sengsara, kecewa, merana, duka, lara. Ya akhirnya ibu-ibu nyanyi sakitnya tuh di sini, kan begitu akhirnya. Ya. Akhirnya nyanyi sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Itu artinya dia tidak mampu mengendalikan, tidak panah itu namanya kepada dirinya. Bukan panah tiba-tiba terus teler. Wah, ada kedatangan Hidir, Junaidi al-Baghdadi. Ya. Tidak ada. Ya. Itu takhayulat. Ya. Tidak ada. Dan sering tokoh-tokoh sufi mengisi ruang otak murid-muridnya itu dengan takhayulat seperti itu. Bukan dengan at-tahaqquq bil ubudiyah. Bukan bagaimana kita meraih untuk menjadi hamba Allah. Ya.
yang sempurna. Nah, ini namanya murid dan murad. Jika murad, rohaninya sudah dominan sekali dalam menghadapi apapun. Ya. Itu artinya dia Allah tolong, makanya sirabihi. Allah jalankan. Ya. Ya, artinya sudah Allah beri. Karena begini, ya. Musibah itu kan yang memberikan Allah. Sekarang kalau kekasih memberikan sesuatu, kita enggan menolak. Kenapa orang diberikan musibah Allah ditolak? Jangan Allah. Kan Allah yang nanti akan mengendalikan. Makanya ada doa begini. Allahumma inni la as'aluka ruddal qada. Allahumma inni la as'aluka ruddal qada, walakin as'aluka lutfaq fi. Ya Allah, kami tidak minta agar kodok itu ditolak. Yang aku minta penanganan kelembutan-Mu ketika ketentuan itu datang. Nah, penanganan kelembutan itu adalah Allah berikan ke dalam jiwa kita sifat-sifat rohani, begitu. Bahkan pada gilirannya dialah yang membawa kepada Allah dengan kelembutan Allah itu, dengan nur Allah itu. Dialah yang akan membagi-bagi, mendistribusikan sifat-sifat mulia itu. Dengan apa? Dengan memperlakukan manusia dengan akhlaknya itu. Dia menyabari orang, artinya dia memberi sabar kepada orang. Seperti seorang ibu kepada anaknya. Jika anaknya ingin sabar, sabari sampai batas yang tiada tertentu. Maka dia telah menurunkan ilmu sabar. Itu yang dimaksud wali menurunkan cahaya ke muridnya, bukan ya, cahaya ditransfer dari jauh was kayak film. Bukan begitu. Itu dukun. Tidak ada kaitan dengan wali. Nur yang dimaksud itu adalah maqamat ruhiyah, sifat mulia. Ya. Mereka memperlakukan dengan jamalillah, ya, dengan sifat keindahan, kelembutan. Ya, itu yang kemudian menularkan ya mereka. Wa qala radhiyallahu anhu, la yurtajal wusulu mimman lam yutabi'ir rusula. La yurtaja al-wusulu aw la yartajil wusula. Naam, la yartajil wusul. La yartajil wusul mimman lam yutabi'ir rasul. Allah. Tidak diharapkan untuk wusul, untuk sampai. Ya. La yartajil wusula mimman lam yutabi'ir rasula. Ya. Orang tidak akan wusul, ya, orang yang tidak mengikuti Rasul. Saya ringkas saja di sini bahwa mengikuti Rasul itu ada dua, ada ittiba'ul jali, ada ittiba'ul khafi. Ada ittiba' jali, ada ittiba' khafi, atau zahir dan batin. Ittiba' jali, kita mengikuti rukunya Rasulullah persis, sujudnya persis, ya, sedekapnya, takbirnya, berjalannya, tawafnya, sa'inya, bilangan-bilangan sedekah zakatnya yang sudah Allah tentukan. Ya, berkatanya kepada orang itu mengikuti Rasul. Yang kedua adalah ittiba'ul batin, mengikuti batin. Nah, batin inilah yang menjadi pembahasan tasawuf. Sifat-sifat ruhiyah, sifat-sifat kemuliaan tadi, nur tadi. Ya. Itu mengikuti Rasul. Jika kita sholat, rukunya persis Rasul, tapi khusyuknya tidak ada, bid'ah. Itulah bid'ah yang sebenarnya. Ya. Idza nusalli wala khusyu'a lahu, yani bimana bid'ah la yattabi'ir Rasul. Sahih sih. Ya kan, bid'ah itu kan tidak mengikuti Rasul. Rasul itu jika salat khusyuk, jika memberi ikhlas, jika mendapatkan ujian sabar, jika ini ridho, jika ya, itu ittiba.
Dan kita mengikuti Rasul itu zahir batin. Bagaimana kita mau menerbitkan perbuatan seperti yang terbit dari tubuh Rasulullah, kalau tidak jiwa yang menerbitkannya itu tidak sama dengan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah kalau amal itu adalah bau durian. Jiwa yang menerbitkan amal itu adalah duriannya. Jadi kalau beli es krim durian itu bukan durian, Pak, baunya doang. Kita ini semua amal baunya saja, hakikatnya tidak punya. Dan di dalam tasawuf itulah duriannya istilahnya. Agar ketika bau dari durian, bukan bau yang dibikin kimia yang sebetulnya sama sekali nggak ada durian sama sekali. Maka di sini ada pengakuan, ada iddia, ada takabur, ada isti'la, ada menyombongkan, ada merasa lebih hebat. Karena memang bohong. Kosong. Ya, jika kosong, tong nyaring bunyinya itu. Tapi jika penuh tidak. Karena dia sudah dipuaskan, didiamkan, dibisukan oleh kualitas yang sempurna itu. Jadi apalagi yang mau diluahkan? Maka cenderung di dalam tasawuf itu banyak pengaku-ngaku. Itu menunjukkan bahwa di dalam rohaninya kosong dari ma'rifah dan usul. Nah, mengikuti Rasul itu yang sempurna atau ittiba'ul kamil ya, adalah apabila zahir batin kita ikuti Rasul, maka itu kamil. Nah, ittiba'ul kamil itulah jalan yang ditempuh oleh tasawuf. Jadi kalau ditanya apa sih yang dilakukan oleh tasawuf? Al-ittiba'ul kamil. Mengikuti Nabi full, luar dalam, zahir batin. Dan ittiba'ul kamil inilah berarti kita ngikuti nabinya lempeng, dan itulah as-siratul mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itu juga yang dinamakan istiqomah. Istiqomah itu, Pak, bukan diam di rumah aja nggak kemana-mana, gempor itu, Pak. Ya. Tidak, istiqomah itu mengikuti lurus. Ya. Jadi tasawuf garis lurus. Gitu. Ya. Itu tasawuf. Coba lihat ulama dulu memberikan definisinya apa? Asy-syari'atu an ta'budahu. Syariat itu adalah ibadah. At-tariqatu an taqsidahu. Tariqat itu adalah membetulkan tujuan kepada Allah, ibadahnya itu. Dan membetulkan kepada Allah itu adalah memiliki ruhiyah Rasulullah, karena Rasulullah adalah qudwah. Gitu. Ketika kita ruku, memang jiwanya juga zalil, hina. Coba Imam Al-Ghazali menggambarkan orang lagi sholat itu, yang zahirnya ruku sujud berdiri, batinnya apa? Ruhnya hudur, ta'zim, tafahum, haya, roja, khauf. Itu menjadi satu kesatuan. Jiwanya ada hadir bersama Allah dan penuh mengagungkan Allah dan mengikuti semua bacaan sholat, serta dia merasa harap kepada Allah agar diterima, takut tidak sempurna, malu dengan Allah. Begitu salam, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Takut yang sholat adalah dirinya, bukan hidayah Allah. Ya. Nah, itu namanya ittiba. Jika sudah ittiba maka wusul, karena ittiba itu jalan lurus. As-siratul mustaqim. Jika sudah jalan lurus, itulah yang disebut ad-dinul khalis. Ala lahud dinul khalis. Allah punya agama yang mulus, yang ngikutin Nabi secara lurus. Jadi tarekat itu al-ittiba'ul kamil. Ya. Jadi at-tariqat hiya al-ittiba'ul kamil was-siratul mustaqim wad-dinul khalis. Karena memang kita ingin menyempurnakan ruhiyah kita. Nah, ini maknanya la yartajil wusul mimman lam yutabi'ir rasul.
Saya kira saya berhenti di sini karena masih ada satu kitab lagi yang akan dibaca oleh Syekhuna Syekh Muhyiddin. Kita membaca 3-4 hikmah ya, cukup insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan Allah bukakan juga untuk mudah mengamalkannya. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.